Hai semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang fungsi kuadrat. Di video kali ini, kita mau lihat salah satu jenis dari fungsi, yaitu fungsi kuadrat. Gimana bentuk fungsi kuadrat? Yaitu seperti ini. Jadi, bentuk dari fungsi kuadrat adalah Y sama dengan Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Di sini dengan syaratnya A itu tidak boleh sama dengan 0, A dan B dan C itu adalah anggota bilangan real. Kenapa A tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau A-nya 0, maka kita hanya memiliki BX ditambah C, yaitu fungsi linear. Jadi A-nya itu tidak boleh 0 agar fungsi ini bisa disebut sebagai fungsi kuadrat. Di sini ada keterangannya juga, yaitu C adalah titik potong dari sumbu Y, X itu adalah variabel bebas, dan Y adalah variabel tergantung. Nah, kalau kita punya fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, maka kita bisa mencari akar. Apa itu akar? Akar dari persamaan kuadrat itu adalah titik potong dengan sumbu X. Jadi kalau kita mencari titik potong dengan sumbu X, hitungannya kita mencari akar dari persamaan kuadrat ini. Jadi kalau kita cari titik potong, ingat maka Y-nya itu sama dengan 0 ya teman-teman. Nah, ada beberapa cara untuk mencari akar. Yang pertama kita faktorisasi. Seperti yang tadi, kita misalkan Y-nya itu adalah 0. Sehingga kita memiliki bentuk seperti ini. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Setelah itu kita faktorisasi sehingga kita memperoleh X1 dan X2-nya. Cara yang kedua kita menggunakan rumus ABC. Rumusnya itu seperti ini teman-teman. Min B ditambah akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Itu untuk akar yang pertama. Untuk akar yang kedua, bedanya di sininya minus. Kalau yang di sini plus, di sininya minus. Agar lebih mudah memahaminya, bagian dalam akar ini sebenarnya adalah diskriminan teman-teman. B kuadrat minus 4AC. Jadi ini sebenarnya bisa dibilang minus B plus minus dari akar diskriminannya per 2A. Sehingga kita bisa memperoleh dua akarnya, X1 dan X2. Ingat ya teman-teman, bahwa persamaan kuadrat itu bisa memotong sumbu X paling banyak di dua titik. Makanya kita hanya memiliki dua akar. Tapi bisa saja kita hanya memiliki satu atau tidak memilikinya sama sekali. Di sini kita punya beberapa catatan. Kalau kita misalkan punya dua akar dari persamaan kuadrat ini, maka jumlah dari akar itu bisa dicari dengan minus B per A. Sedangkan perkalian dari akar itu adalah C per A. Selanjutnya, kita mau belajar cara mencari fungsi kuadrat jika kita mengetahui beberapa titik dari fungsi itu. Ada 3 caranya teman-teman. Yang pertama, jika kita mengetahui titik puncak XP, YP, maka kita bisa memasukkannya ke rumus ini, yaitu Y sama dengan A dikali X min XP kuadrat ditambah YP. Yang kedua, jika diketahui titik potong dengan sumbu X-nya, atau kita mengetahui akar-akar dari persamaan kuadratnya, yaitu X1,0 dan X2,0. Maka kita bisa masukkan ke rumus ini, Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Yang ketiga, jika kita mengetahui 3 titik sebarang apapun itu, misalnya A, B, C, dengan masing-masing A-nya itu X1, Y1, B-nya X2, Y2, dan C-nya itu X3, Y3. Maka kita bisa memasukkan setiap titik ini ke persamaannya, yaitu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Kita akan memperoleh 3 persamaan. Setelah itu, ketika kita memiliki 3 persamaannya, kita eliminasi dan lakukan substitusi, sehingga kita akan memperoleh nilai A, nilai B, dan nilai C-nya. Untuk 1 dan 2, nilai A ini bisa diperoleh dengan cara memasukkan titik sebarang yang ada di persamaan kuadrat itu. Sekarang kita lihat contoh. Kita diminta untuk mencari akar dari 6X dikali X plus 2 sama dengan 18. Di soal ini kita memiliki bentuk kuadrat yang tidak biasanya kita lihat. Di bagian kanannya masih terlihat suatu konstanta. Maka gimana cara kerjainnya? Pertama-tama kita lakukan kali dalam untuk ruas kiri. Sehingga kita akan memperoleh 6X kuadrat ditambah 12X sama dengan 18. Selanjutnya kita pindahkan semuanya ke ruas kiri sehingga kita memperoleh 6X kuadrat ditambah 12X kurang 18 sama dengan 0.
Kita bisa cari akarnya menggunakan dua cara. Kita coba cara yang pertama dulu, kita lakukan dengan faktorisasi. Maka ketika kita faktorkan, kita akan memperoleh 3x min 3 dikali 2x plus 6 sama dengan 0. Maka kita akan memperoleh 3x sama dengan 3 atau 2x sama dengan minus 6. Di mana akar yang pertama kita punya 1 dan akar yang kedua kita punya minus 3. Maka akar dari persamaan kuadrat itu adalah x sama dengan 1 dan x-nya sama dengan minus 3. Berarti persamaan kuadrat ini akan memotong sumbu x di 1,0 dan di minus 3,0. Kita coba kerjakan dengan cara kedua, yaitu dengan rumus ABC. Pertama-tama kita lihat dulu nih, A-nya itu adalah 6, B-nya itu adalah 12, dan C-nya itu adalah minus 18. Maka X1-nya bisa kita cari dengan rumus minus B ditambah akar dari B kuadrat minus 4AC dibagi 2A. Sehingga hasilnya adalah minus 12 ditambah akar dari 144 dikurang 4 dikali 6 dikali minus 18 dibagi 2 dikali 6. Maka kita akan memperoleh minus 12 ditambah akar dari 576 per 12. Di mana hasilnya adalah minus 12 ditambah 24 bagi 12, yaitu 1. X2 caranya juga sama. Hanya bedanya kalau X1 itu ditambah, X2 itu dikurangi. Maka X2 itu adalah minus 12 dikurang 24 per 12. Sama dengan minus 3. Maka kita akan memperoleh akar-akarnya adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan minus 3. Kita bisa lihat dengan menggunakan cara 1 ataupun cara 2, kita memperoleh hasil yang sama. Sekarang kita lihat contoh kedua. Kita diminta mencari persamaan kuadrat yang melalui titik puncak 2,3. Maka kita akan masukkan ke rumus Y sama dengan A dikali X min XP dikuadratkan ditambah YP. Ingat di sini bahwa XP-nya itu adalah 2 dan YP-nya itu adalah 3. Maka kita akan memperoleh Y sama dengan A dikali X min 2 kuadrat ditambah 3. Yaitu kita akan memperoleh Y sama dengan A dikali X kuadrat min 4X plus 4 ditambah 3. Maka persamaan kuadratnya itu yang diperoleh adalah seperti berikut. Untuk mencari nilai pasti A, kita harus memasukkan salah satu titik yang ada di persamaan kuadrat itu ke dalamnya. Misalkan untuk contoh ini, persamaan kuadratnya melalui titik 1,2. Maka kita bisa mencari nilai A-nya dengan mensubstitusikan Y dan X-nya ke persamaan kuadrat yang kita sudah punya. Maka di sini kita punya X-nya itu sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 2 ya. Maka kita punya 2 sama dengan A dikali 1 kuadrat dikurang 4 dikali 1 ditambah 4 tambah 3. Maka kita akan punya 2 sama dengan A dikali 1 ditambah 3. Jawabannya 2 sama dengan A ditambah 3. Pindahkan 3-nya ke ruas kiri. Sehingga kita memperoleh A-nya itu sama dengan minus 1. Maka pertidaksamaan kuadratnya menjadi Y sama dengan minus 1 dikali X kuadrat min 4X plus 4 ditambah 3. Yaitu jawabannya Y sama dengan minus X kuadrat ditambah 4X minus 4 ditambah 3. Yaitu Y sama dengan minus X kuadrat ditambah 4X minus 1. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.